No. Wah, enak sekali nih. Zam-zam seperti ini adalah zam-zam di mana aku bisa santai sambil ngemil makanan-makanan zaman perpisahan SMP. Wah, historinya berasa. Ini ada apem, gondang gandung, telepon, sate kere. Menyenangkan sekali makanan-makanan Medan ini. Apalagi ya? Ya, kau sudah habis? Ya. Mungkin aku lebih baik menelpon teman-teman SMP ku. Siapa tahu mereka masih menyimpan makanan-makanan zaman perpisahan dulu deh. Halo? Dengan Ida Royani? Ini kawan SMP kau. Icuk simpan mata, kau ingat tidak? Betul. Ida, kau sekarang kuliah di mana? Loh, sudah berkeluarga? Aku masih kuliah. Ngomong-ngomong, kau masih ingat perpisahan SMP kita tidak? Betul. Iya, yang di aula itu. Kau ingat snacknya tidak? Tidak ingat? Tapi kau menyimpannya? Oh tidak. Aku pikir kau mengingat sejarah-sejarah tentang zaman-zaman SMP kita. Ya sudah, bye. Macam mana? Perpisahan SMP ingat, snacknya tak ingat. Menelpon teman SMP lagi siapa ya? Ini dia nih. Halo, dengan Kevin Aprilio. Ini Icuk simpan. Wow, kau masih menyimpan nomorku. Sebagai teman SMP yang baik, kau adalah satu. Wah, ditutup. Siapa lagi ya? Menelpon kakak kelas saja. Siapa tahu mereka masih menyimpan. Kan mereka panitia. Halo? Dengan Citra Skolastika? Bukan ini Cisensen. Kau tahu ini siapa? Mas Icuk? Bener. Loh, aku akan menelpon Citra Skolastika. Kok nyambungnya ke Cisensen? Mas Icuk, ini Cisensen. Sebentar, aku lihat phone booknya. Oh iya, Citra Skolastika dan Cisensen itu mepet sekali. Tapi anyway, Cik, kau waktu SMP perpisahan ingat tidak? Ingat apa ya? Ya, waktu acara perpisahan SMP begitu. Itu tahun berapa ya kira-kira? Belum lama sih. Sekitar beberapa belas tahun yang lalu begitu. Oh iya, ingat. Kenapa ya Mas Icuk? Meskipun SMP kita berbeda, tapi apakah kau masih ingat zaman SMP itu waktu perpisahan di sekolah kau, snacknya apa ya? Donat, spaghetti, steak. Itu snack? Iya, itu snacknya. Wah, mewah sekali ya. Ngomong-ngomong, kan kau ingat, itu apa yang membuat kau ingat begitu? Karena masih aku simpen sekarang. Kan memorinya selalu ada. Kau masih menyimpan snack zaman SMP? Bukan masalah snacknya, yang penting memorinya. Wah, kita sama ya. Cik, boleh tidak kita mengenang zaman-zaman SMP begitu? Boleh nggak ya? Boleh. Nah, jadi kau kesini saja. Kau bawa itu snack zaman SMP kau itu, kita nikmati bersama begitu. Sekarang ya? Boleh. Tunggu ya. Ya.
sebentar lagi. Iya. Tunggu di situ. Iya. Akhirnya ada teman yang bisa menemaniku menikmati snack begitu. Tunggu ya. Loh, kok belum ditutup? Kamu yang ketutup. Kau cepatlah ke sini. Sebentar. Matikan dulu. Ya, ku yang matikan dulu. Kamu yang matikan dulu. Kamu. Ya sudah, kita matikan bersama-sama. 1, 2, 3. Udah. Loh. Masih Cuk. Dengan siapa ya? Cisensen masih Cuk. Masa sih? Passwordnya? Sensen cantik, Parwoto suka. Weh, Cisensen. Ini. Loh, kok gorengan? Snack zaman SMP-nya mana? Ada, tunggu bentar. Wah, selamat menikmati perpisahan SMP 1 tahun 1823. Jadi ini snack zaman kau SMP. Kenapa kau tidak memakannya? Ya enggak lah, menjijikan. Udah gak enak Mas. Enak kok. Kamu nyoba? Nih. Enggak. Enggak, Mas itu aja. Padahal steaknya ini masih ini loh. Daging itu masih agak-agak lengket-lengket gimana begitu. Terus ini, gorengan ini? Untuk Parwoto. Mas Parwotonya mana? Sebenarnya Parwoto itu masih di kampus. Jadi kau bisa titipkan ke aku begitu. Padahal kan pengennya ketemu Mas Parwoto. Kau tahu tidak? Parwoto itu sepertinya dia sedang dekat dengan wanita lain deh. Kok? Aku nggak tahu ya Mas. Mana mungkin kau tahu? Dia bisa menyimpannya rapat-rapat sih. Selama ini sih dia nggak pernah bilang. Dia tak akan bilang. Kan dia nggak pernah bohong sama aku. Apa aja selalu dia ceritain. Orang pernah kok waktu itu dia mau selingkuh, izin aku dulu. Terus diizinin? Ya enggak lah. Oh pasti ini bikin-bikinan kamu aja kan, supaya gorengannya buat kamu. Kok bisa sangat mendefinisikan Parwoto? Kok bisa sangat hafal sekali dengan Parwoto begitu? Kan udah soulmate. Nggak ada yang bisa ngomporin hubungan kami. Wah, hebat sekali kau. Lalu ini gorengannya ada berapa? 5. Oh, ada 5. Semua untuk Parwoto. Iya, buat Mas Parwoto. Kan kamu udah dapat snacknya. Parwoto itu kalau kebanyakan gorengan itu tak baik, Ci. Kamu tau nggak, Mas Parwoto itu cinta sama aku karena gorengan. Iya sih. Aku boleh mencicipi satu saja. Nggak boleh. Si paru? Nggak. Ini tuh spesial buat Mas Parwoto. Resep baru dari gorengan Cisensen. Sepertinya biasa saja. Apa yang spesial? Spesial tahu, bakwan tiramisu. Nah, Icu. Kok sebenarnya kau kenal dengan suara itu ya? Ya iyalah, masa nggak kenal. Aku ini Nak Icu. Oh, Pak Desur. Di sana. Apa Mas Icu? Ada Pak Desur, sebentar ya. Oke. Pak De, sini. Tak dikunci. Lelah iya wong pintunya bukaan masa dikunci. Aku tuh aneh. Pak De ini loh. Sore-sore mengagetkan saja. Ya enggak lah, biasa toh. Wong nyambangi kok. Sini Pak De. Loh, kok ada orang lain? Cik. Iya Mas. Kenalkan, ini adalah Pak Desur begitu. Halo Pak De. Oh, halo. Walah ini toh. Alah, kamu loh Nak Icu gonta ganti. Loh, apa Pak De? Kamu gonta ganti. Loh, kok udah ganti?
Ini Cik Sensen Pak De. Siapa apalah arti nama, tapi nggak apa-apa sih. Kayak ngeklik. Bukan Cik Sensen, ini adalah Pak Desur, Pak D-nya Parboto begitu. Halo Pak De. Cik Sensen ini Pak De, dia itu Salah, nggak usah kamu jelaskan. Pak De udah kerasa. Udah pernah muda Pak De. Pak De malah yang tersinggung. apa sih Pak De ini suka begitu. Ini ngomong Pak De dalam rangka apa kesini? Mau nanya, Nak Bram kemana? Bramnya itu sepertinya sedang ke kampus. Alah, Iya Pak De, soalnya ada tugas kelompok begitu. Sementara aku tak dimasukkan dalam kelompoknya. Kalau boleh tahu, kenapa Pak De mencari Bram? mau nanya aja. Mau nanya Nak Bram, Parwoto di mana? Oh, loh. Yakin kau bisa menanyakan sama aku begitu? Mas Ico kok marah-marah sih? Tuh kan. Perhatian tuh, makanya tuh. Udah. Tapi Pak De, ini bukan marah-marah, memang nada bicaraku kan seperti ini. Alah, terus dihalus-halusin. Apa sih Pak De ini loh? Ih, Mas Ico malu-malu kenapa sih? Ini loh Pak De ini loh. Edi. Cie Mas Ico cie. Apa sih? Lu kok dua-duanya? Pak De, Cik Sensen ini, dia itu adalah pajak. Pajak. Udah, Pak De tahu. Pernah muda loh. Ya memang kadang-kadang apa-apa nggak perlu dijelaskan, dirasakan saja. Tadi siapa si Cen? Cik Sensen. Oh, alah, cuman kebalik dikit. Cik Sensen Pak De. Tuh kan, emosi, kan aku yang nyebut. Ya, kan maksudnya akan membenarkan, namanya adalah Cik Sensen begitu. Nggak usah dibenarkan, kalau hati yang bicara itu pasti selalu benar. Oh, apa sih Pak De ini? Nah ini tak cobanya pasti ngeklik udah. Nak Sensen, Nak Cik Sensen. Iya Pak De. Sudah sarapan? Belum Pak De. Nak Isu sudah sarapan? Belum sih. Tuh kan, cie, Apa sehati. sih? Pak De ini loh. Pak De apakah sudah makan siang? Ya sudah. Cik Sensen sudah makan siang? Belum. Tuh kan. Nah Isu sudah makan siang? Belum. Sama. Maksudnya kan memang belum Pak De. Lolah ya. Nak Cik Sensen, Iya Pak De. haus nggak? Haus. Nah Icu haus nggak? Haus Pak De, soalnya aku... Kadang-kadang rongongan gampang kering ketika hati berbicara. Pak De, ini kan mumpung Cik Sensen ada di sini. Nah, mumpung Pak De juga ada di sini juga. Hah? Mau secepat itu? Loh. Nak Cik sudah siap. Kalau aku Pak De orangnya selalu siap Pak De. Nah tuh yaudah, Pak De sih merestui aja. Cuman jam segini nggak ada yang buka kantornya. Loh, sebentar. Cik, kau siap? Siap apa? Ngobrol, siap sharing. Kalau Pak De siap apa? Kalau Pak De sih nggak siap apa-apa. Pak De kan siap merespon kalian, mendukung. Lah kalau Nak Icu siapa Pak? Ya, ngobrol, sharing. Kok Mas Ico ikut-ikut sih? Aku juga siap kok. Ya udah, kalau memang sudah saatnya, ya sudah segera. Tapi orang tua kalian masing-masing udah tahu belum? Pak De ini apaan sih? Apa sih Pak De? Ya tadi katanya bilang siap. Siap itu siapa Pak? Maksudnya aku akan memberitahukan kepada Pak De tentang sosok Cik Sensen ini begitu.
Kan Pak De udah lihat. Nggak usah panjang lebar. Pak De itu udah lihat Nak Ci itu menarik, keibuan, bisa mengimbangi loh sama Nak Icu yang modelnya kayak gini. Pasti Nak Ci itu wah udahlah, itu bener-bener kalau orang Jawa bilang konco wingking sejati. Jadi begini Pak De, Cik Sensen itu adalah seorang penjual gorengan. Oh bagus. Itu kan mendukung hobi Nak Icu makan, ya enggak Nak Ci? Iya Pak De, bener. Nak Icu kan hobi makan toh? Iya. Nah kalau Nak Ci itu jual gorengan kan nggak apa-apa dimakan sama Nak Icu, ya kan? Iya Pak De, nggak apa-apa. Ikhlas loh. Tapi begini Pak De, sebagai penjual gorengan, ini Cik Sensen ini juga sebagai satu perempuan yang sedang menjalin hubungan begitu. Ya kan, piye tadi? Kan Pak De dari tadi udah ngomong, udah tahu. Kalau dalam sebuah hubungan, penjual gorengan tuh nilai plus, perempuan yang bisa memasak dengan beraneka jenis gorengan. Itu artinya dia mumpuni untuk melayani suaminya. Paham? Jadi Pak De, Cik Sensen ini adalah pacarnya Parwoto begitu. Hah? Apa? Iya. Iya Pak De, aku pacarnya Parwoto. Sungkem dulu ya Pak De. Sejak kapan Nak Icu nyamar pakai nama Parwoto? Tidak Pak De, maksudnya Cik Sensen itu ke sini untuk mencari Parwoto begitu. Jadi Nak Ci itu sering ke kosan ini Iya Pak De. nyari Nak Parwoto. Iya kan, membawakan gorengan. Nah, nih gorengannya nih Pak De. Nih ya. Dicoba dulu Pak De. Maaf, bukan kelasnya Pak D. Gorengan bikin sakit. Tapi kan Pak De, ini kan ada Cik Sensen, ada Pak De, sekaligus memberitahukan bahwa nah inilah cewek yang menjadi kekasih Parwoto begitu. Supaya kenal saja. Supaya siapa tahu akan jauh lebih akrab. Ini kan tak direncana begitu. Indah sekali sore ini. Gini ya, harus menata hati. Cukup kalian tahu ya, Nak Icu dan Nak Cik Sensen, bahwa Parwoto itu untuk sementara ini jangan diganggu dulu untuk yang berkaitan dengan cinta-cintaan. Maksudnya gimana Pak De? Biarkan dia itu fokus dengan studinya. Jangan diganggu. Siapa nanti keluarga akan kecewa kalau terganggu fokus kuliahnya gara-gara cinta-cintaan. Apalagi sama penjual gorengan. Minyak dari gorengan itu bisa mengganggu perkembangan ilmu dia. Nah, itu saya sarankan juga biar fokus di karirnya di gorengan bisnis. Perlu kamu tahu ya, gorengan itu tidak baik untuk pernafasan, untuk kesehatan, kolesterol, segala macam. Tapi Pak De, gorengan itu aku buatnya juga dengan cinta loh Pak De. Cinta, gorengan itu dibuat dengan cinta. Berarti kan siapapun berhak memiliki rasa cinta yang kamu berikan dalam gorengan itu. Tapi Pak De makan. Tuh, udah habis juga. Pak D itu kalau emosi lepas kontrol. Nanti Pak D lupa kalau ini gorengan dari kamu. Tapi enak kan Pak D? Pak D itu sudah nggak penting lagi, nggak bisa merasakan lagi. Enak nggak Pak D? Iya. Tapi intinya, tolong jangan ganggu dulu Parwoto. Biarkan dia berstudi dengan sukses.
Gitu juga nak Cik. Nak Cik itu fokus mengembangkan bisnisnya gorengan. Biar omsetnya itu gede, sebulan bisa 7 juta, 8 juta, mungkin bisa 10 juta. Kan mengangkat harkat dan martabat gorengan. Kita angkat sebagai entrepreneur sejati. Ngomong-ngomong nak Cik Janjan, Iya Pak De. sudah berapa lama kamu jual gorengan ini? Bentar kok Pak De, baru 5 tahun. Apa? Sudah 5 tahun masih tetap dengan gorengan yang seperti itu? Pak De jangan emosi Pak De. Tenang. Loh Pak De tenang, Pak De itu bisa kontrol emosi. Mana gorengannya lagi? Gitu, intinya 5 tahun itu harusnya sudah berkembang. Bagaimana? Makanya ini Pak De kasih tips. Lupakan sejenak Parwoto. Kamu bisa mengembangkan bisnis gorengan. Misalnya, ini Pak De ya terpaksa memberi petuah sebagai seorang entrepreneur sejati. Ini peluang loh buat kamu. Jangan hanya karena Parwoto kamu jual gorengannya terganggu. Tinggalkan dulu, lupakan dulu. Kamu fokus. Gorengan kan bisa macam-macam. Kamu jualan kan hanya jualan biasa kan? Enggak Pak De. Sekarang ini gorengannya udah ada beberapa varian rasa. Apa saja coba? Ada bakwan tiramisu, bakwan green tea, ada bakwan coklat, ada pisang green tea juga ada, pisang tiramisu juga ada. Nah sekarang Pak De tanya, apa yang paling laku dari gorenganmu? Yang paling laris itu bakwan green tea-nya. Bakwan green tea, berarti bakwannya yang laris, tempenya kurang. Oh, tempenya juga laris. Cuman kan katanya yang paling laris. Loh, yang paling nggak laris apa? Oh, yang laris. Yang paling tidak? Oh, paling tidak laris. Nggak ada. Kamu jualan itu harus ada. Ya, gimana ya Pak De? Laris semua ya Pak De. Kamu kombinasi, misalnya bakwan rasa tempe, tempe rasa tahu. Jadi orang tahu kualitas gorenganmu itu sangat variasi, tidak harus ke mana-mana dulu. Satu itu. Yang kedua, kamu jualnya masih manual kan? Iya Pak De. Online. Udah Pak De, udah online. Bagus gak? Sekarang diversifikasi lagi. Kamu kembangkan pakai sistem MLM. Kamu jual ada downline. Nanti yang beli bakwan banyak, berkembang. Dia dapat kapal pesiar, dapat pesawat. Kan itu menguntungkan. Berkembang sampai seluruh dunia. Coba. Iya ya Pak De ya. Boleh deh Pak De. Besok Kamu bikin dikembangin. tandingan sendiri juga. Satunya ada Indo Gorengan, satunya Alfa Gorengan. Kamu jejerkan. Yang dibeli mana? Dua-duanya punya kamu. Bisa lagi. Misalnya, kenapa kamu penataan itu bakwan di sebelah sana laris, tempe yang di sebelah pojok sini nggak laris? Misalnya, dianalisa. Oh, tempenya supaya laris ditaruh di tempat yang hook. Jadi harganya lebih mahal. Kalau ada posisi di hook, di perempatan daganganmu itu tadi. Kok kayak perumahan ya Pak De? Itulah, kita harus melogikan ke sana. Kamu jualnya selama ini bijian atau paket? Per paket Pak De. Satu paket isi berapa? Satu paketnya isi 10. Per paketnya itu sekitar 10.000. Ini, kamu nggak ada klasifikasinya. Bikin gorengan yang premium, VVIP itu ada yang kelas festival. Nah, itu perlakuannya juga beda. Orang yang beli gorengan festival itu harus antri berdiri. Beli gorengan yang kelas premium atau VVIP, dia duduk di depan dikasih fasilitas. Ruangan ber-AC. Dikasih misalnya voucher untuk belanja gratis di mana. Jadi dia beli gorengan, benefitnya itu lebih. Kamu undi misalnya dapat villa, dapat apa? VIP-nya. Permisi. Aku mau ke minimarket Sibila. Ada yang mau titip? Enggak ada Mas, enggak ada. Enggak. Baik. Oh, Pak De, Ya. dulu tuh udah pernah dibikin ada membernya. Kan udah pernah.
Sampai sekarang masih ada nggak? masih ada sampai sekarang. Kenapa member yang dulu sekarang masih ada? Update. Jangan stagnan. Permisi. Sorry. Loh, kalau Naisu balik lagi? Minimarketnya tutup. Mas Icuk, Iya. Mas Icuk, sini aja. Kenapa? Tolongin aku, tolongin. Aku akan ke kamar mandi dulu sebentar. Nggak boleh. Aduh. Pak De, aku ke kamar mandi dulu ya. Nggak usah, kamar mandinya tutup, connecting sama minimarket. Nah, ini contoh loh. Nah, Cik, minimarket kok bisa tutup dalam kondisi dibutuhkan. Sama, kamu punya gorengan, kamu tinggal ke sini. Siapa yang nungguin? Ada yang jagain Pak De. Kebetulan aku udah punya karyawan. Dalam bisnis tidak boleh percaya pada siapapun. Percaya pada diri sendiri harus ditungguin. Harus tahu, harus ngesul dengan bisnisnya. Kan tadi udah di sana Pak De. Kan tadi, sekarang kan nggak tahu yang beli siapa. Harus paham, jam segini yang beli ini datanya harus terus. Udah ada CCTV-nya Pak De. Masih percaya CCTV? Hati berbicara. Bisnis gorengan itu feel, tidak sekedar skill. Emosi harus masuk ke dalam situ. Kamu bilang tadi masaknya adalah dengan penuh cinta. Ketika kamu mempercayakan pada CCTV, cintamu sudah sirna. Mas Icuk, ini gimana ini? Sebentar. Pak De, bagaimana kalau kita telepon Pariwoto untuk segera pulang begitu? Iya Mas Icuk, telepon aja Mas Pariwoto. Nggak usah, Parwoto itu jangan diganggu telepon, apalagi hanya untuk bicara gorengan. Ini pacarnya Pak De. Itu kan pengakuan tadi. Nggak ingat apa kata Pak D? Untuk sementara ini biarkan Parwoto fokus studi. Loh, Pak De, tapi mereka tuh sudah pacaran loh Pak De. Kamu beneran sudah pacaran lama? Udah lama Pak De. Serius? Iya. Terus kalian sudah ngapain aja? Pak De. Maksudnya ngapain aja itu merencanakan masa depan atau apa? Nah ini supaya jangan kebablasan Pak De, ingatkan dari sekarang. Biarkan dia fokus. Ngapain pacaran cuma buat seneng-seneng? Nah Cik juga terganggu bisnis gorengannya jadi nggak berkembang gara-gara Parwoto. Parwoto studinya juga terganggu. Jadi begini ya, prestasi akademis seorang mahasiswa itu berbanding terbalik dengan cinta-cintaan yang tidak ada dasarnya. Dia akan menurun ketika itu terpengaruh oleh orang di luar standar dia. Parwoto mahasiswa, Cik Sensen adalah penjual gorengan. Nah, jadi gini, makanya karena pacaran itu bisa mengganggu kuliah, Pak D itu dulu sampai memutuskan untuk tidak berpacaran. Wow, berarti Pak De fokus kuliah. Kadang-kadang kuliah itu juga mengganggu orang pacaran. Makanya Pak D juga memutuskan tidak kuliah. Oh, Pak De fokus menganggur. Itu butuh keberanian. Pak D hanya berusaha menjelaskan apa itu pilihan. Menjadi pengangguran yang profesional itu adalah pilihan. Keberanian orang. Oh, tapi Pak De tidak kuliah. Karena takut mengganggu pacaran. Lalu Pak De tidak pacaran? Karena takut mengganggu kuliah. Jadi kalian tuh masih belum bisa nangkep filosofi dari Pak D tadi itu? Belum Pak De. Pilihlah satu pilihan yang paling utama. Tadi satu Pak D bilang, Pak D tidak pacaran karena takut mengganggu kuliah. Yang kedua, Pak D akhirnya memutuskan tidak kuliah supaya tidak mengganggu pacaran. Nah, berarti Pak D memilih untuk tidak dua-duanya.
A, B, Pak D memilih C, tidak kuliah dan tidak pacaran. D, fokus untuk menjadi pengangguran profesional, biar pikirannya bisa fokus. Oh, begitu Pak D. Kan jadi Pak D bisa memikirkan banyak hal. Kalau kamu nggak bisa memahami filosofi ini, bagaimana kamu bisa memahami filosofi cinta? Menyelami seorang Parwoto itu butuh kemampuan tinggi dan besar. Dia masih ada garis darah dengan Pak D yang dalam tanda petik manusia yang penuh dengan filosofi hidup. Nah gini, Pak D mau ngetes kalau beneran kamu memahami Parwoto, karena Parwoto itu butuh dipahami beneran. Pak D pengen ngetes. Sekarang Parwoto di kampus, itu posisinya sedang menghadap kemana? Ya nggak tahu lah Pak D. Nah ini contoh satu. Harusnya kamu tahu Parwoto sedang menghadap kemana. Pak D saja tahu Parwoto sekarang sedang menghadapi masa depan dia dengan lantang. Yang kedua, Pak D nanya, ini simpel, paling mudah, keseharian dia juga. Parwoto itu mandi biar apa? Biar wangi. Kalau ketemu aku jadinya tenang Pak D. Nah ini Pak D yang gak suka. Kamu berarti egois, mementingkan diri sendiri. Parwoto hanya untuk kamu. Nah, terus Parwoto mandi biar apa? Parwoto itu mandi biar biur. Tadi jawaban-jawaban simpel saja kamu nggak bisa. Apalagi usaha kamu untuk meyakinkan Pak D setelah ini. Ya Pak D, maaf ya Pak D, mungkin selama ini aku belum bisa menyelami Mas Parwoto. Aku akan berusaha menyelami Mas Parwoto. Nak Cik Sensen pikir Parwoto itu air, lautan, menyelami. Pak D, kasihan Pak D, Cisensen sudah pucat loh. Pucat itu baru segitu. Loh, kamu pikir Parwoto kalau tidak siap mendapatkan pasangan yang tepat, dia akan pucat selamanya? Pak D, maksudnya kan ini kan masih muda-muda begitu. Biarkan mereka mengarungi bahtera remaja ini dengan penuh pembelajaran begitu. Nah, Icu harus tahu, mereka butuh berapa karung mengarungi rumah tangga. Maksudnya ini loh, dalam perjalanan kehidupan mereka begitu, mereka akan menyusuri jalan Menyusuri butuh berapa tembakau? Tuh Pak D, tuh Cisensen sudah mulai tambah pucat tuh Pak D. Maksudnya biarkan Cisensen dan Parwoto itu belajar saling mengenal, apalagi dengan petua-petua Pak D tadi, supaya kalau mereka klop, mereka akan balas budi ke Pak D. Ini Pak Desur. Kenapa harus balas budi? Siapa Budi? Mas Icuk, tolong dong Mas Icuk. Baik-baik. Jadi bini Pak D, Cisensen kan si orang yang sedang berjualan gorengan. Nah, Parwoto si orang yang sedang menuntut ilmu begitu. Salah apa coba ilmu? Loh, kok salah? Loh kenapa Parwoto menuntut ilmu? Ilmu nggak salah. Iya juga ya. Ini pasti pengaruh gorengan. Gorengan memang nggak pernah salah. Yang salah itu adalah kalian mempersepsikan gorengan terhadap cinta. Tapi Pak D, aku boleh nggak Pak D? Sudah, gini, kamu fokus saja. Biarkan Parwoto fokus kuliah, Cik Sensen fokus sama bisnisnya. Gorengannya bisa berkembang. Jadi kamu perbaiki, kamu perbaharui, kamu bikin inovasi supaya omsetnya bisa gede. Sebulan 7 juta, 8 juta, bisa nanti berkembang 10 juta. Kan gorengan bisa segitu, kan hebat. Nggak pengen? Itu. Nah, kamu bisa mendapatkan omset 7 sampai 8 juta sampai 10 juta itu kalau kamu fokus berbisnis dan tidak pacaran. Tapi Pak
Pak De. Aku sama Parwoto itu... Ya, Pak De bisa memahami anak muda, tapi membangunlah dulu, baru nanti menemukan pasangan yang tepat. Coba kalau kamu omsetmu gede, udahlah nanti urusan ke depan itu lebih mudah. Pokoknya omset segitu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu tuh nggak pacaran. Nah sekarang Pak De tanya, berapa sekarang omset kamu coba? Omset saya itu sekarang 50 juta. Apa? Tapi Pak De, saya akan lebih berusaha lagi Pak De. Aduh, makanya fokus, jangan pacaran. 50 juta, kamu bilang tadi 5 tahun. Coba dibagi, setahun cuma 10 juta. Tapi Pak De, itu omset sehari Pak De. Harusnya kamu bilang tadi. Jadi biar Parwoto itu bisa mengikuti. Jangan kamu yang berusaha untuk meraih cinta dia. Parwoto harusnya laki-laki macam apa dia? Telepon sekarang Parwoto. Pak De marah sama Parwoto. Peluang kayak gini nggak diambil. Apa? Kenapa? Nah Ico juga nggak telepon tadi. Sekarang telepon nah, Parwoto. Suruh pulang kuliah. Bolos dulu nggak apa-apa. Sebentar, Parwoto. Aduh, mana phone booknya ya? Mana? Iya Pak De. Suruh ke sini Parwoto. Pak De mau bicara. Sebentar. Aduh, mana sih? Kok terhapus nomornya ya? Ya sudah deh Pak De, kalau nggak boleh sama Mas Parwoto, Cicen pulang dulu ya Pak De. Iya, jangan dulu. Ini harus diluruskan. Parwoto harus ada. Aku juga kayaknya harus introspeksi deh Pak De. No. Parwoto yang harus introspeksi. Dia memalukan keluarga. Harkat martabat keluarga itu terganggu loh. Harusnya kan dia menghargai perempuan. Sudah berusaha. Nah, Cik Sensen beri kesempatan untuk Parwoto. Icu piye? Telepon Parwoto. Pak De punya nomor teleponnya punya tidak? Kamu tanya Parwoto. Parwoto punya nomor teleponnya. Aku SMS saja Pak De. What? Nomor kau berapa? Tadi belum? Belum Pak De. Kalau gitu Pak De, saya permisi dulu ya Pak De. Jangan dulu. Biarkan kan punya karyawan berapa? 70 Pak De. Nah, karyawan biarkan bekerja. Nah, Ci itu kalau perusahaan sudah berjalan, cukup supervisi, nggak harus ke sana. Kan ada CCTV juga. Saya nggak bisa mempercayakan sama CCTV Pak De. Kalau kita ikhlas tulus, percaya pada siapapun, itu bisnis itu pasti akan berkembang. Tapi Pak De, mungkin... Sebentar. Sudah dibalas belum, Nak Icu? Parwoto? Baru separuh Pak De. Ini baru 081 Pak De. Dilengkapi. Sedang menunggu. Sinyalnya putus-putus. Loh, kenapa dia? Kok sampai putus-putus? Jangan dicontoh loh, Nak Cik Sensen. Kalau sudah sehati, jangan sampai sinyalnya putus-putus. Tapi kan tadi Pak De bilang nggak boleh sama Mas Parwoto. Nah, itu kamu kan ya jangan menelan mentah-mentah. Ini loh, Pak D kan tadi bilang, ternyata kamu itu sudah benar-benar memahami filosofi kata-kata Pak D. Itu yang wanita yang benar-benar ini Parwoto itu yang harusnya belajar banyak loh dari Nak Cik. Pak De, aku sih udah mencoba, tapi kalau memang bukan aku yang terbaik, ya udah aku introspeksi diri dulu ya Pak De. Aku pulang dulu ya Pak De. Goodbye my love， 相见不知哪一天，我把一切给了你，希望你。Piye? Nak Cik malah balik. Ini nyambung Pak De. Halo? What? Kau dicari Pak De? Nih. Sini. Parwoto, kamu itu sudah menyanyiakan perempuan yang baik. Perempuan yang itu untuk masa depan kamu. Kamu bikin Pak D emosi aja. Coba tadi kalau Pak D itu nggak mencoba mengingatkan Nak Cik, kowe lho Wot, ono pacarmu rene malah tok tinggal kuliah, malah tok tinggal alasan ning kampus. Hei,
Nek eling Pak De masih muda, peluang Pak De ambil. Nah iya, mulane kamu harus bicara baik-baik sama Nak Cik sama mau Sensen. Iya pacarmu toh. Iya dek lara ati lho. Mergo Pak De piye? Pak De ki malah ngelingke. Kowe sinau saka Nak Cik, dia perempuan yang benar-benar memahami, punya masa depan. Iya. Pokoke kowe rasa bali neng kos saiki langsung neng nggone Nak Cik. Njaluk ngapura. Wis butuh apa wae ngomong karo Pak De. Pokoke piye carane buktikan bahwa kamu laki-laki sejati. Iya. Pokoke ketemu. Kon temu Nak Cik Sensen, kowe nggawa bingkisan sing menarik. Wah, kowe pengen apa? Kowe pengen gawa mewah? Ora apa-apa. Telepon Nak Bram kok. Pak De engko ngomong Nak Bram. Wis butuhmu apa wae tak cukupi karo Nak Bram. Wis tok, paro tok. Pokoke Pak De ora pengen krungu sing kaya ngene-ngene iki meneh. Pak De emosi. Saiki kowe enggal budal ke tempatnya Nak Cik Sensen, minta maaf, berikan yang terbaik. Jangan memalukan Pak De. Titik, wis.